Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Devi. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Dari buku yang saya baca yang berjudul Marriage Cultural Dynamic of Tionghoa, Taman Balo Dayak, and Melayu Samba Singkat Barat, saya akan bercerita mengenai adat istiadat pernikahan suku Dayak Banuaka Taman Balo. Berkenaan dengan tujuan dan makna pernikahan, suku Taman Balo menganggap pernikahan itu sangat penting. Perkawinan adat Taman Balo dilaksanakan menurut adat istiadat yang berpuncak pada upacara sirajatan. Sirajatan artinya mengikat dua orang menjadi satu perkawinan yang sah menurut suku Dayak Taman Balo dan diakui oleh masyarakatnya. Banuaka artinya orang-orang atau kami atau wilayah kami yang mengacu pada subetnis suku Dayak dalam rukun Taman Balo, Kalis, Banuara, dan Taman yang memiliki beberapa hal kemiripan dalam hal kata dan definisi, pola kehidupan, rumah panjang atau bentang, dan para wanita yang memakai ikat kepala yang dinamakan Datulu. Dan Balo atau Embalo merupakan suku sub-etnis Dayak di Kapuas Hulu yang dikelompokkan dalam rumpun Dayak dengan sebaran daerah di kecamatan dan ibu kotanya, dari Tanah Batang Lupar sampai Raja, dari Embalo Hulu sampai Banua Martinus, dari Embalo Hilir sampai Naga Embalo, dari Kalis sampai Naga Kalis, khusus di wilayah Paniung dan Sabitang. Dan adat Dayak Taman Balo memiliki beberapa persyaratan dan tata cara peribadan sebagai berikut. Pertama, peran aktif para keluarga dalam upacara untuk menjunjung kehormatan keluarga terdiri dari kewajiban moral dan sanksi keluarga. Yang kedua, perkawinan adat Taman Balo memerlukan pengukuhan melalui upacara adat sirajatan. Sirajatan artinya mengikat dan terikat. Mengikat menyirat pada monogami, sedangkan terikat yang berarti tidak mengkhianati pasangan atau yang disebut dengan kesetiaan dan tidak terpisahkan. Apabila melanggar, maka akan terancam hukum adat. Yang ketiga, perkawinan sirajatan, laki-laki dan perempuan pelatih dipilih berdasarkan syarat-syarat seperti mewarisi darah berlawanan sebagai calon pengantin menurut tata sosial masyarakat adat. Secara spesifik, pernikahan bangsa-bangsawan akan diresmikan oleh anak ulul ma'am, sementara pernikahan pasangan ulul ma'am akan diresmikan oleh pasangan bangsawan atau samangat yang terpilih berstatus bangsawan murni yang disebut semangat tutu atau semangat ra bangsawan agung. Pengukuhan bisa berasal dari pasangan suami istri atau salah satu pasangan selama mereka berdua memiliki tingkat darah yang sama. Kelima, pernikahan umur panjang tidak pernah lepas dari masalah dan perceraian. Yang keenam, tidak pernah mengalami kematian anak. Yang ketujuh, memiliki taraf hidup yang baik, moral, dan bermartabat dalam masyarakat adat. Being have now. 8. Bukan janda atau duda. 9. Merayakan upacara adat sirajatan setelah matahari terbenam. Kulminasi atau siang hari dilarang karena diyakini akan menciptakan fasik bagi kehidupan perkawinan pasangan. Pernikahan agama Katolik masuk dan dianut oleh penduduk Banuaka sekitar 100 tahun yang lalu. Ada dua jenis perkawinan dalam masyarakat adat. Yang pertama, pernikahan Katolik melalui berkat dalam gereja adalah sahnya pernikahan gereja. Yang kedua, pernikahan adat setelah nikah di gereja melalui proses pengukuhan sirajatan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita dengan memerhatikan harkat dan martabat keluarga.
Bagi masyarakat adat, perkawinan adat memiliki esensial sebagai tanda bahwa seluruh keluarga agar mereka menerima dengan baik pasangan baru ini dalam keluarga. Dalam hukum perkawinan adat berlaku istilah pandakap dengan nilai 1/2 dari mempelai laki-laki kepada keluarga istrinya untuk mengakui mereka, maka keturunannya tidak subali atau tidak dihilangkan dari hak dan menguasai kekayaan. 2. Sebagai tanda kepada leluhur bahwa akan ada anggota baru dan mohon restu. Ketiga, pandangan ini bersumber dari kepercayaan adat, khususnya reinkarnasi dan dinamisme. Ada beberapa alat yang dibutuhkan dalam sirajatan pernikahan seperti gong, gambang, piring tutu, batu kapas, mandau, mangkuk keke panuan beras, mangkuk keke panuan inyak tanuan, mangkuk keke panuan jalang adat, katle atau panuang suling baram, gelas, tali baranan tanang, mani asa atau mani suri, tolang atau tolang tanjung, sani atau kuraras, kalas inyak yang sudah tumbuh tunas, suman purut 8 atau 8 roas lengkek, kalame 2 lunas untuk setiap iunan pulut, suling baram, manuak laki, baras atau beras putih segenggam yang tidak patah, dan inyak tanaman. Sedangkan dekorasinya, pertama tambayang, kedua dekorasi yang sesuai dengan kondisi, ketiga kanopi atau mandap dengan motif backdrop floral atau segitiga, yang keempat daun lontar atau daun kelapa. Prosedur mantat ariage. Pertama, 1. Pada hari pertama simpanai, sore hari disambut minum pulut dan kalame. Yang kedua, malam yang sopan dan hiburan. Ketiga, hari kedua adalah ritual sirajatan. 4. Malam harinya jatang tali dan hiburan. Yang kelima, pada hari ketiga para tamu datang. Tata cara mantat panyonyo. 1. Pada hari pertama sinapati, sore hari pengantin pria atau babaga membawa daun soron atau pulut dan kalame kabut tambayang segera dibawa ke kamar ringapi dan diletakkan di dekat daun soron atau babaige pengantin wanita. Yang kedua, pada malam hari daun soron disajikan di depan mempelai pria dan pengantin, kemudian dibawa ke tempat tidur. Kedua, mempelai berbaring di atas tempat tidur ditemani oleh pasangan muda makan sirih. Yang ketiga, selanjutnya daun soron dikupas untuk siap di acara jatang tali. Keesokan harinya adalah malam yang sopan dan hiburan. Acara bisa berlangsung selama 2-3 hari, kemudian pulang ke rumah. Kalau dulu ritual mantat arangge dan mantat panyoyo dilakukan di era Tamambalo, sedangkan sekarang sudah disesuaikan dengan kondisi, khususnya di kota-kota yang sudah tidak bisa lagi untuk melakukan acara tersebut. Upacara sirajatan dibuka oleh juru bicara sirajatan. Dalam prosesi pembukaan oleh juru bicara sirajatan, kedua mempelai duduk berdampingan menghadap matahari terbit sebagai simbol kehidupan rumah tangga akan seperti matahari terbit. Demikian pula semua usaha dan karya mereka berdua terus membuahkan hasil setinggi matahari terbit di sebelah ufuk.
Peringatan upacara sirajatan. Dalam upacara syukuran sirajatan, mempelai pria dan wanita harus menempuh 7 langkah. Masing-masing 7 langkah ini memiliki makna dan tujuan tertentu. Pertama, letakkan ujung depan jari di atas batu. Seperti batu karang ini, kehidupan keluarga kedua mempelai didirikan dan diletakkan atas dasar cinta yang selama ini yang direstui oleh kedua orang tua mereka. Yang kedua, oleskan minyak goreng di pangkal leher depan. Seperti minyak murni, hidup mereka panjang dan mulus tanpa rintangan. Ketiga, taruh sedikit nasi di atas ubi. Seperti unit benih padi ini, pasangan yang baru menikah ditanam di tanah subur, sehingga rumah tangga mereka selalu memadai dan tidak pernah kekurangan. Yang keempat, ikat gelang manik-manik di sekitar pangkal tangan, mulai dari tangan kanan. Yang kelima, menggigit mandau. Seperti gagang mandau, mereka berdua mengarahkan rumah tangga, dan seperti bilah tajam mandau, hati mereka tidak mudah menyerah, dan ketajaman lidah mereka yang selalu berbicara untuk kebenaran dan keadilan, serta kata-kata yang sopan kepada semua orang. Yang keenam, memberi makan makanan. Yang ketujuh, menyajikan minuman. Saran dan pedoman atau baranangis sirajatan. Sesepuh menyampaikan saran dan pedoman melalui sastra, lisan atau lagu, dan menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa sehari-hari. Pengukuhan baranangis sirajatan, sastra perkawinan adat, biasanya dilakukan oleh perempuan. Ritual ini memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama pembukaan, kedua maniobah, ketiga alat dangin sirajatan, palembahan mataso atau perjalanan matahari yang melambangkan perjalanan hidup perkawinan seperti perjalanan matahari. Keempat, nasihat dan pedoman. 2 atau 3 penyanyi wanita profesional muda, masing-masing menyanyikan satu bagian agar mendapat suara yang bagus dan merdu untuk regenerasi agar tidak punah sastranya. Selanjutnya yaitu upacara penutupan. Setelah semua upacara selesai, semua orang dalam acara tersebut menari sambil meminum secangkir tuak dan makan kalame atau pulut ketan. Meminum tuak sebagai minuman merupakan bagian dari tradisi yang sudah turun-temurun dan menjadi bagian dari upacara penutupan sirajatan. Selain itu, beberapa tamu juga dapat berfoto bersama calon pengantin. Yang selanjutnya yaitu berdoa. Untuk menutup acara pernikahan adat diakhiri dengan sembahyang. Doa tersebut dipimpin oleh ketua acara atau MC. Ada tambahan dalam pernikahan Dayak Banuaka Taman Balo. Yang pertama, adat Maloa. Yang kedua, Sitajau Custom. Yang ketiga, adat Panyonyo. Yang keempat, Ujang Baike Laki Detaju atau perceraian. Yang kelima, Poon Bainge Custom Poon Laki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf.